Jadi mekanismenya yang pertama memang kalau secara undang-undang nomor 5 tahun 2021 yaitu tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Jadi di sini mekanismenya Bu yang jelas yang pertama seseorang itu yang jelas sehat jasmani dan rohani pasti. Yaitu nantinya seseorang bila mana untuk mengurus SIM dan nantinya harus memiliki yaitu diuji dengan kesehatan ditambah lagi dengan psikologi. Hadir kembali podcast Diskominfo Staffer untuk hari ini, di mana hari ini kita kedatangan dua orang narasumber, yaitu tamu kita hari ini adalah AKP Haji Kamin Kasihumas dari Polres Kabupaten Pasir, kemudian Aibda Indrawan K, Baur SIM Satlantas juga di Kabupaten Pasir. Tentunya buat kita semua, alhamdulillah kita ketemu Pak ya. Siap. Sehat kabarnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kedepannya kita sehat semua. Iya Pak. Di sini kita kan banyak tuh masalah SIM ya. Dan untuk tema hari ini kita adalah mekanisme pembuatan SIM dan etika berlalu lintas. Nah ini panjang pasti. Iya, tentunya untuk lebih jelasnya Pak Indrawan nih akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme pembuatan SIM sendiri. Tentunya hari ini bersama saya ya, Mila dan Diskominfo Staffer. Terima kasih untuk kehadirannya. Iya Ibu. Iya. Silakan Pak Haji dulu, buka dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Kami dari Polres Pasir akan menyampaikan sedikit informasi kepada masyarakat Kabupaten Pasir terkait dengan pelayanan surat izin mengemudi ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Indrawan terkait masalah mekanisme pengurusan SIM. Bagaimana sih mekanisme pengurusan SIM itu, dan sedikit nanti akan disampaikan terkait masalah etika berlalu lintas. Jadi biarpun di jalan kita juga harus ada etikanya ya, sama seperti di rumah juga ada etika, di jalan apalagi karena di jalan banyak yang menggunakan fasilitas jalan baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Mungkin itu aja yang pengantar dari kami. Selanjutnya nanti Pak Indrawan akan menjelaskan terkait dengan mekanisme pengurusan surat izin mengemudi dan etika berlalu lintas. Silakan Pak Indrawan. Terima kasih Pak Haji Kamin. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ya saya terima kasih kepada Kominfo Kabupaten Pasir yang telah memfasilitasi guna untuk menyampaikan himbauan dan mungkin sedikit nanti sosialisasi bagi masyarakat Kabupaten Pasir. Khususnya yang pertama tadi mengenai mekanisme pembuatan SIM, Bu. Mekanisme pembuatan apa sih? SIM itu apa sih juga, Bu ya? Mungkin tahunya masyarakat SIM adalah kepanjangan memang surat izin mengemudi. Cuma SIM itu mempunyai klasifikasi, Bu. Jadi SIM adalah surat izin mengemudi yang seseorang itu yang mempunyai bukti kompetensi. Itu bedanya SIM dengan yang lain. Contoh dengan KTP, dengan kartu BPJS apa. Bentuknya sama, cuma untuk anunya berbeda. Jadi SIM ini adalah bukti kompetensi seseorang itu dalam hal yaitu pengguna jalan itu mengendarai, baik itu roda 2, roda 4 atau lebih. Jadi mekanismenya yang pertama memang kalau secara undang-undang nomor 5 tahun 2021 yaitu tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Jadi di sini mekanismenya Bu yang jelas yang pertama seseorang itu yang jelas sehat jasmani dan rohani pasti. Yaitu nantinya seseorang bila mana untuk mengurus SIM dan nantinya harus
memiliki, yaitu diuji dengan kir kesehatan ditambah lagi dengan psikologi. Nah, kenapa sekarang kok ada psikologi? Jadi masyarakat sekarang untuk mengendarai di jalan raya itu harus mempunyai psikologi yang sehat, Ibu. Harus. Ya mohon maaf, nggak mungkin istilahnya kalau psikologi kita terganggu, kita menjalankan aktivitas di jalan, nggak mungkin. Maksudnya terganggu psikologinya, misalkan kejiwaan ya terganggu, kan nggak mungkin. Pasti nantinya terjadi di jalan raya. Jadi setelah nantinya dari kesehatan sendiri itu dinyatakan lulus sehat, nanti dibuktikan dengan kesehatannya, setelah itu ke psikologi nantinya dibuktikan juga lulus psikologinya. Setelah itu nanti masyarakat bisa langsung mendaftarkan di ruang Satpas Polres Pasir. Nah di situ nantinya petugas kami yang ada di Satpas Polres Pasir memberikan itu formulir, yaitu secara manual. Kalau pendaftaran kita sudah membuat form, yaitu melewat jaringan internet sudah ada, Bu. Memang manual perlu juga karena untuk data dan pengarsipan, karena kita masih ditutup untuk pengarsipan, Bu. Jadi nantinya di pendaftaran itu dikasih petugas pendaftaran mengasihkan formulir dan itu sudah diisi. Setelah itu nantinya setelah diisi secara lengkap datanya, baru nanti ke pihak bank, yaitu BRI. Yaitu dari petugas BRI-nya sudah ada di ruang Satpas, Bu. Tapi enggak usah jauh-jauh ke BRI, ke BRI dulu, enggak. Petugas di Satpas sudah lengkap. Itu ada petugas dari kami Polri dan juga dari petugas BRI-nya. Di situ nanti adanya PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Jadi nanti untuk untuk SIM C baru itu nanti itu biayanya 100, Bu. SIM A baru 120.000. Untuk perpanjangan SIM C itu 75.000. Untuk perpanjangan SIM A itu 80.000, Ibu. Nanti itu petugas BRI-nya langsung. Setelah nanti dari pihak Bank BRI memberikan resi PNBP, setelah itu nanti masuklah ke ruang identifikasi, Bu. Nanti disitulah nanti petugas kami dari ruang identifikasi mengidentifikasi baik itu baru dan perpanjangan. Di ruang identifikasi nanti, Bu, di situ ada kita rekam foto sudah sidik jari. Nah ini penting, Bu, ya, karena sekarang SIM kita kan SIM online. Jadi istilahnya dengan adanya rekam sidik jari dan foto itulah yang nantinya itu bisa terekam di chipnya di SIM yang sekarang ini, Bu. Karena SIM sekarang itu ada barcode-nya, Bu. Kotak itu barcode, itu udah untuk data diri si pengemudi ini yang megang SIM. Jadinya nantinya ke depan, Bu, SIM yang ada barcode-nya itu jadi kayak istilahnya itu kayak anak sekolah, Bu, sekarang. Kalau anak sekolah sekarang kan dikasih apa? Kalau Kartu pelajar. Bukan. Ini poin. Oh iya poin. Kalau sekolah ya 100, Pak, ya? Iya 100 poinnya. 100 kalau misalkan bolos berapa dikurangi. Iya poin. Misalkan nggak ngerjakan PR berapa, itu sama dengan SIM itu sudah direkam itu nantinya kalau sudah nantinya etle itu sudah berjalan, sudah aplikasi sudah berjalan, jadi nantinya di SIM itu, Bu, nanti satu dengan yang lain pada waktu perpanjangan itu nanti beda, tidak sama. Misalkan Ibu sama suami Ibu nanti misalkan Ibu banyak pelanggarannya, pada waktu nanti perpanjangan itu enggak ada yang 5 tahun, ada yang cuma 3 tahun, ada yang cuma 2 tahun. Nah, nanti itu berdasarkan di chipnya itu nanti, Bu. Barcode-nya itu. Dilihat, jadi sering saya pelanggarannya melanggar, itu nanti ada poinnya. Poin kalau melanggar traffic light nanti berapa poin, 10 poin. Enggak pakai helm berapa poin, itu nanti, Bu, itu. Nanti pasti nanti seperti itu. Makanya jadi saya himbau kepada masyarakat jangan sampai nantinya ada image saya ngurusin tidak perlu datang. Ya harus datang. Bagaimanapun datang karena ini rekam mediknya itu di foto juga kan? Sidik jari juga. Ya itulah untuk rekam medik. Jadi nanti tetap, Bu, membawa kartu identitas yaitu KTP yang, Bu, yang difotokopi mungkin 2 lembar sama itu. Nah, setelah masyarakat nanti sudah direkam medik, Bu,
Nah, kalau yang mungkin yang SIM baru baik A maupun C nantinya langsung menuju ke ruang ujian teori. Nah, nanti di ujian teori Bu kita siapkan itu ada 8 Bu monitor yang langsung land langsung itu. Nah, setelah nantinya yang dinyatakan lulus teori bagi roda 2 maupun 4 langsung mengikuti ujian selanjutnya yaitu praktek di lapangan. Roda 2 dan roda 4 kalau sudah melaksanakan roda 2 roda 4 misalkan ada gagal Bu, kita di sini Bu sebelum masyarakat ini melaksanakan ujian kita ada bimbel Bu. Bimbingan belajar bagi pemohon SIM. Jadi istilahnya karena ini arahan dari pusat karena ini masyarakat harus dipermudah. Maksudnya dipermudah dalam hal yang nantinya kita kasih bimbel. Sebelum melaksanakan tes dikasih bimbel. Contohnya sebelum melaksanakan ujian praktek ini Bu, kita ajarin dulu. Bagaimana sih siksa, bagaimana sih angka 8, kita ajarin. Kalau sudah nanti masyarakat kita ajarin memang Bu. Kita ajarin kalau sudah nanti misalkan sudah pas baru kita melaksanakan ujiannya. Jadi kita kasih bimbel Bu. Jadi praktek duluan. Iya. Baru uji kompetensinya langsung. Memang kita harus gitu. Sekarang enggak ada istilahnya ya harus tes langsung enggak. Kita kasih bimbel. Dan itu pun bimbel itu ya harus kita laksanakan betul-betul apa yang sesuai dengan ujiannya, enggak hasilnya ya? Iya harus kita lakukan bimbel seperti itu. Jadi kalau sudah melaksanakan ujian teori dan praktek itu yang ini ada istilahnya bimbel dulu Bu. Bimbel harus kita laksanakan. Setelah itu kita melaksanakan ujian. Kalau sudah dinyatakan lulus baru nantinya pemohon langsung masuk ke ruang satpas lagi Bu. Di situ nanti akhir Bu, yaitu pencetakan SIM. Pencetakan SIM, jadi mungkin 5 menit, 2 menit sudah jadi untuk mereka memiliki bukti kompetensinya itu. Beda dengan yang perpanjang Bu, kalau perpanjang kan habis dari identifikasi, difoto, setelah itu langsung diserahkan ke pencetakan. Yang perpanjangan Bu. Tapi kalau yang baru kan melalui proses ujian dulu. Kita bimbel dulu. Dan juga untuk perpanjangan juga Bu, mungkin saya juga kalau di lantas kita di Polres Pasir Bu, yang perpanjangan sambil menunggu mungkin SIM-nya, ya kita kasih bimbel juga. Dan juga ini banyak Bu pertanyaan, kenapa SIM ini kok nggak seperti KTP? KTP kan seumur hidup. Kenapa SIM ini kok 5 tahun? Ini banyak yang istilahnya pertanyaan lah. Mungkin Ibu juga tanya. Kenapa planningnya sih ke depan ada kira-kira? Nah, maksudnya kenapa sih kok SIM nggak kayak KTP seumur hidup? Ya ini saya jawab. Ya. Jadi Ibu, 5 tahun ke depan kita ini kan mengemudi kendaraan bermotor atau roda 2, roda 4 atau lebih. Kita kan kejiwaan kita 5 tahun ke depan kita kan nggak tahu Bu. Ya. Nggak tahu apa kita suka lupa. Ya mungkin ya kita 5 tahun ke depan ini sakit. Iya. Mungkin 5 tahun ke depan yang mana tahu ya umur ya nggak ada. Terus misalkan perlu dengan penglihatan kita ini kan kesehatan kita kan nggak tahu Bu 5 tahun ke depan. Makanya kenapa SIM itu tidak bisa seumur hidup karena setelah mau perpanjangan tetap melakukan tes kesehatan dan psikologi. Itu kalau KTP kan Bu walaupun istilahnya kita terganggu kan masih bisa gitu loh. Tapi kalau SIM memang harus 5 tahun ke depan ini harus memang nggak bisa seperti seumur hidup karena kan kejiwaan seseorang pengemudi ini kan 5 tahun depannya kan kita nggak tahu Bu apa memang sakit nanti penglihatan sudah kurang kan pasti di tes gitu. Karena perbedaannya untuk KTP sendiri kan identitas kita sebagai warga negara ya. Dan kalau yang ini untuk SIM adalah mengemudi. Karena bukti kompetensi. Bukti kompetensi bahwa Bu. ini masih layak nih. Layak apa enggak gitu Bu, seseorang 5 tahun ke depan ini layak apa enggak. Makanya gitu. dengan itu pasti di situ. ya itu banyak Bu pertanyaan seperti itu, Pak. SIM kayak KTP aja ya seumur hidup gitu. Nah, memang enggak apa-apa masyarakat itu makanya saya coba
saya himbau saya kasih informasi kenapa sih SIM ya, seperti itu jawaban saya. Ya sekarang ini kita Karena kasih pengertian ya, Pak, pengertian ya. ke masyarakat. Jadi kan 5 tahun ke depan kita kan nggak ngerti Bu. Maksudnya itu dengan kesehatan terutama Bu ya. Iya Kesehatan benar. fisik, Jangankan 5 kesehatan. tahun Pak, Iya. 1 hari kita melangkah nggak tahu. Nah, Wah itu. itu Jadi bahasanya, iya. jadi saya anukan ke masyarakat Bu, mungkin ini juga langsung Bu, langsung ke ini, ke etika langsung dan juga nanti ada sedikit saya terakhir nanti ya. Jadi nantinya Bu, bukan langsung seorang dapat SIM terus langsung saya bebas pantas ke jalan raya, bukan. Jadi seseorang itu kalau sudah layak mengemudi pasti bukti kompetensi sudah dapat. Nah, itu diaplikasikan Bu, diaplikasikan di jalan raya. Iya. Harus. Jangan mentang-mentang saya punya SIM Sembarangan. seenaknya. Iya. Nah, di jalan raya betul tadi Pak Ji bilang Pak, Bu, kita etika banyak Bu, etika di sekolah, etika di rumah, etika Tempat etika kan kerja, norma Bu iya. ya. Jalan raya pun sebetulnya ada Bu. Mungkin masyarakat atau anak sekolah mungkin jarang Bu kita mengenal kata-kata etika berlalu lintas, jarang. Yang ada mungkin etika di rumah, etika di sekolah pasti ada tuh. Iya. Cuma sebetulnya di jalan raya punya etika Bu. Etika itu jalan raya itu kan tingkah laku loh Bu. Tingkah laku para pengemudi. Itu bagaimana sih tingkah lakunya pengemudi itu kan, kalau ya itu seperti normal lah Bu, norma kesopanan tapi sopannya di jalan raya, yaitu saling menghargai di jalan raya. Ya contoh kalau etika di jalan, kalau misalkan kita mengendarai roda 2, kalau memang kita misalkan disuruh ada rambu atau tertulis atau lambang roda 2 jalur kiri, ya kita harus harus jalur kiri. Jangan jalur kanan. Ya jalur kanan itu etika Bu. Iya, etika. iya. Terus ya kayak peraturan memakai helm itu kan ya aturan Etika, norma Bu. iya. Sama dengan kita misalkan di rumah Bu atau di sekolah, kita nggak mematuhi salah satu peraturan baik itu tertulis dan tidak tertulis di sekolah kan pasti Kena teguran. sanksi kan Bu. Iya, kena Sama sanksi, dengan di jalan raya. Makanya kecelakaan ini sebetulnya Bu tidak ada yang mau. Asal etika kita berlalu lintas Bu, atau peraturan yang ada di itu kalau kita ikutin ya kita memang tidak bisa tidak bisa menghindar dari kecelakaan Bu. Ya, Bu, tapi minimal kita bisa menghindar dari suatu kecelakaan kalau misalkan etika atau norma-norma lalu lintas itu kita kita taati. Seperti itu kan, terutama gini Bu, untuk masyarakat Kabupaten Pasir, saya ingatkan di jalan raya itu kan Bu, rambu-rambu lalu lintas dipasang itu bukan untuk keindahan kota loh Bu, bukan. Itu adalah sebagian aturan. Di situ kan ada yang lambang, ada juga yang berupa tulisan. Nah, itu. Jadi ya kami mohon untuk dipatuhi, namanya juga ini undang-undang yang dipatuhi Bu. Karena kecelakaan Pak Ji ya, kalau kecelakaan pasti itu ada yang salah satu yang menyimpang. Pasti suatu kecelakaan terjadi, pasti itu ada ya salah satunya. Yaitu salah satu pasti ada pelanggaran, itu rumus Bu. Kadang kita sudah hati-hati yang lain ya Pak ya. Itu yang bikin kita sedih tuh Pak. Yang paling ya mungkin kalau kita kasat mata dilihat Bu ya, atau di sini aja Tanah Grogol aja Bu. Yang paling banyak ini kan ini Bu, ini pengguna helm yang masih kurang tertib. Kalau kita kacamata, terutama yang ini yang digonceng Bu, itu pasti tidak pakai helm, padahal aturannya kan bagi pengemudi wajib menggunakan helm. Iya. Pengemudi dan penumpang itu wajib sebetulnya. Cuma kan kadang kan bahasanya di sini yang penting yang depan aja, yang belakang enggak apa juga ya. Sebetulnya tetap masih kurang tepat Bu. Sebenarnya mungkin di sini itu Pak, karena mereka cuma takut sama polisi ya. Gitu Bu ya. Kayaknya ya kalau ada Pak polisi di jalan raya mungkin tertib, tapi kalau sudah nggak ada sembarangan. Suka-suka saya itu gitu lagi, kan. Bu, kita kembali lagi ke etika lagi. Iya, itu kembali ke etika. Ke norma-norma. Ya, norma sopan santun itu kan ya itu Bu, sopan santun di jalan raya. Tidak ugal-ugalan.
Itu terutama ini saya sampaikan ke ya remaja lah Bu ya, remaja terutama yang putra. Yaitu ya ini masih sering lah atau ya masih ada kebut-kebutan, balap liar. Nah, seperti itu kan sangat mengganggu Bu. Sangat mengganggu Konsentrasi juga. pengemudi atau pengendara yang lain. Tuh, kasihan kan Bu. Itu kasihan karena kan jalan raya ini bukan untuk seperti area seperti itu. Kalau memang mau seperti itu ya tempat lain bikin yang safety, yang nantinya bajunya yang memang khusus untuk balapan tuh ada gitu loh Bu. Itu silakan aja Bu, sampai mutar-mutar kemana nggak masalah. Nggak akan diuber-uber Nggak ya akan Pak ya. diuber-uber, itu pun safety, maksudnya tuh tempatnya sudah disediakan. Kan kalau kita lihat perlombaan motor-motor itu kan safety Bu, mulai helmnya, jaketnya, sepatunya, terus arealnya kan tidak mengganggu pengguna yang jalan yang lain gitu. Jadi itu. Jadi kami mohon kepada masyarakat yang mungkin ya melihat podcast kita ini Bu, ya kami sampaikan mungkin dilihat putra putrinya lah, putra putrinya ya ini saya himbauan juga, terutama putranya kalau malam minggu atau malam kalau sudah naik motor lebih dari jam 11 agar dipantau orang tua atau walinya orang tua bagaimana dipantau lah, kalau bisa gimana jangan sampai melaksanakan kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, terutama yang ini balapan liar Bu. Masih ada lah itu, walaupun tetap kita patroli Bu, kita paling ya sudah bubar, nanti polisinya kembali turun lagi dia Bu. Jadi kan itu sudah takutnya cuman ada Pak polisi ya. Tapi jangan sampai nanti orang tua itu Bu menyesal. Misalnya gini loh, terjadi apa-apa sama putranya di jalan raya, akhirnya menyesalnya belakangan seumur hidup. Itu jangan sampai, apalagi itu jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan Bu. Kecelakaan lalu lintas yang dibikin-bikin, tapi bukan yang nggak dibikin, ini dibikin-bikin kan. Kalau balapan liar kan karena bikin-bikin, sudah melanggar kan Pak ya. Terutama sudah melanggar Bu, jelas. Terus speknya Bu, spek kendaraan itu sudah tidak safety lagi, tidak asli lagi Bu. Makanya Bu, kalau kita misalkan membeli kendaraan kan Bu di dealer, itu kan sudah spek asli Bu. Dari dealer itu kan spek asli sudah Bu. Ya, seperti perlengkapan kendaraan Bu ya. Ya, kayak spion, ya lampu sudah ada, terus tempat injak, semua itu kalau kita dealer kan sudah dikasih itu Bu. Nah, safety-nya ya. Mungkin dari dealer kita beli motor baru terus seperti apa yang dirakit kan nggak mungkin, kan nggak mau kita. Iya, benar. Makanya dari pihak dealer kan kalau kita membeli suatu kendaraan Bu, pastikan speknya itu kan yang spek yang memang betul-betul safety, asli juga. Itu kami mohon juga untuk Bapak Ibu yang melihat memang podcast ini, untuk kendaraan putra putrinya terutama kendaraan mohon dicek. Kalau memang sudah aneh-aneh ya mohon Bapak Ibu yang ngomel ke anak memang harus segera dikembalikan lagi ke speknya. Sama ini Bu, terutama yang knalpot. Nah ini knalpot racing, knalpot blong bahasanya, coba ya. Knalpot blong, ya kami mohon dikembalikan lagi aja ke semula yang dari dealer. Karena knalpot Bu ini blong ini dan racing itu sangat-sangat mengganggu masyarakat lain. Bukannya untuk dia di waktu kendaraan di jalan raya Bu. Pada waktu dia misalkan contoh masuk gang nih Bu. Iya. Itu pun malam misalkan jam 12 ke atas. Masyarakat yang lainnya sudah istirahat Bu. Mungkin ada yang sakit. Orang tuanya sakit sambil nunggu. Terus ada yang lewat Bu. Kaget. Preng. Akhirnya kan kaget, akhirnya membuat emosi masyarakat. Kalau yang tensi naik, ya itu. Kalau masyarakat yang tadinya menunggu anaknya sakit atau pas sakit gigi lah Bu, kita sakit gigi. Kalau sudah jam 12 jam 1 aduh cenut-cenut lewat gitu, akhirnya kenapa Bu? Akhirnya memicu tadi itu pertengkaran, bisa keluar bawa balok dilempar, kena nanti orang tuanya nggak terima. Ya seperti itu gara-gara knalpot blong atau racing itu sangat-sangat merugikan banyak, bukan lagi dia di jalan raya, di kehidupan di kampung yang masuk gang itu sangat-sangat ya itu sangat-sangat merugikan. Coba kalau memang
masyarakat ini kompak, maksudnya apa ya, bukan Bu, kalau memang saling diingatkan, saya yakin tidak akan marah kok. Asalkan mengingatkan dengan baik. Misalkan contoh tetangga kita Bu ada, misalkan Bu ya, saya aja lah, saya punya tetangga kenapa, pasti saya ingatkan, tolong Mas, Dek atau Pak, anaknya itu knalpotnya nggak bagus loh ya, itu aja. Saya yakin oh ya Pak, tapi kecuali kalau menjelaskannya atau menasihatinya dengan kata-kata keras ya saya yakin marah. Cuma kalau kita menasihati dengan bahasa yang enak, masuk akal, saya yakin mau. Itu saya knalpot terutama ini. Saya juga bising, ya kan Bu. Mungkin Ibu bising Iya. juga kalau dengar seperti itu. Memang bikin pusing juga, Bikin Pak. pusing juga kan Bu, itu. Sudah kita pusing, tambah pusing Nah, nanti malahan. Terus juga yang paling dominan ini, kalau sudah putra atau putrinya mempunyai geng, ya, geng, apalagi sampai gitu motor, nah itu nanti rawannya nanti bukan lagi pelanggaran lalu lintas Bu, sudah kriminalitas nanti arahnya. Perkelahian. Ya, sudah perkelahian nantinya, yaitu jangan sampai ada di sini Bu, ada geng motor. Nah itu jangan sampai, tapi kita selama ini tidak ada sih. Alhamdulillah. Aman Di ya Pasir Pak, di aman Bu, Pasir. tidak ada geng motor, tapi yaitu Bu, kita jangan sampai lah di Kabupaten Pasir ini ada geng motor. Geng motor kan Bu, kalau kita lihat berita Bu, Ya, di motornya joknya itu ada celurit, macam-macam. ada macam-macam lah Bu, sajam. Akhirnya kan bukan lagi pelanggaran lalu lintas Bu, akhirnya ke pidana umum, karena kan sajamnya Pak Haji. Nanti dia itu lagi dia nanti naik motor saya nanti apa melakukan pengerusakan, pengeroyokan. Nah itu. Iya, seperti itu. Jadi masyarakat harus sekarang pintar ya Pak ya, harus pintar bagaimana beretika dalam berkendara, juga kendaraan kita seperti apa, anak-anak juga harus dipantau. Dan ini Pak, kondisi material SIM sekarang bagaimana, kembali ke situ? Jadi untuk kondisi material SIM, alhamdulillah Ibu, kemarin hari Kamis kemarin kita dapat distribusi dari Korlantas melalui Ditlantas, kita dapat 3.000 Bu chip ya, iya, 3.000. Berarti aman ya. Aman, Bu. Jadi masyarakat yang kepengen bikin, bukan pengen, harus itu Pak. Harus. Apalagi yang ini saya lupa tadi Bu, ya minimal sudah mempunyai kartu tanda penduduk Bu, minimal usia 17 tahun. Silakan monggo putra putrinya yang sudah penting sudah memiliki kartu tanda penduduk. Kenapa saya bilang harus punya KTP Bu? Karena kita sudah berkoneksi dengan Dukcapil. Dukcapil KTP-nya sudah sempadu ya. Sudah koneksi data Dukcapil. Ya, Bu. Oke. Ada tambahan Pak? Ada tambahan Bu. Ini sementara untuk material kita aman Bu, untuk depan ini sampai 3 bulan lah, ini aman. Dan juga saya imbau sekali lagi Ibu, untuk masyarakat yang tahun kemarin yang bulan Agustus terutama Bu ya, Agustus, September, November, Desember, 4 bulan kemarin yang masih belum mengambil SIM. Banyak Pak ya? Banyak, mungkin sekitar 100 lembar masih belum diambil, 100 chip itu belum diambil, padahal itu sudah lama. Ya, saya memohon kepada masyarakat Kabupaten Pasir yang kemarin bulan Agustus sampai Desember yang belum mengambil, silakan Bapak Ibu untuk ya mengambil SIM-nya di Satpas Polres Pasir, yaitu jam operasionalnya hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 11 atau pukul 12, silakan ambil. Ya, diambil aja gratis, tidak ada dipungut biaya. Silakan diambil. Yang kemarin yang sudah mengurus. Iya. Gitu. Oke. Gitu aja Bu. Ya, sudah banyak. Tambahan Pak Haji? Pak Kamin? Mungkin itu aja. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Indrawan tadi untuk para pemirsa atau masyarakat Kabupaten Pasir untuk taati himbauan-himbauan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini Pak ya. Dan next kita ketemu lagi dengan tema yang lain. Karena masih banyak lagi yang harus kita sosialisasikan dan kita himbaukan untuk masyarakat kita supaya patuh semuanya. Amin. Iya, amin. Iya. Dan tentunya untuk podcast hari ini kita
sudah bersama Bapak AKP Kamin Kasih Humas dan Aibda Indrawanka Baursim Satlantas. Terima kasih untuk kehadirannya.